saya minta Mas Yusuf untuk maju ke depan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Yusuf bisa kembali ke tempat. Anak-anakku sekalian, suasana hati kalian yang saat ini sedang hatinya galau, angkat tangan. Oh, banyak yang galau ya. Yang hatinya saat ini sedang senang, angkat tangan. Oh, juga tak kalah banyaknya juga. Yang hatinya saat ini sedang sedih, angkat tangan. Yang tidak galau, tidak sedih apa? Ini pertanyaannya. Apakah sedang ada tekanan mental atau tekanan jiwa? Nah, ini yang nanti perlu dicari tahu sama ini. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai di absen dulu sama Pak Heri seperti biasanya. Sekarang hari apa, Rek?
Meskipun nanti anak-anak muda kuliah, setelah kuliah juga berharap setelah kuliah juga bekerja. Kalian lulus dari SMK kan berwirausaha. Ketika kalian berwirausaha juga dalam proses berwirausaha itu juga ada yang namanya bekerja. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin mengetahui dari satu kelas ini yang gaya belajarnya suka melihat gambar anak-anak, yang suka melihat gambar anak kehidupan, yang suka melihat gambar anak kehidupan. Ayo, yang suka melihat gambar anak sebelah ini. Jadi semuanya ya, oke. Semuanya oke. Oke. Jangan berdiri yang estetik, ditaruh pakai semuanya di yang estetik sudah yang estetik. Saya mau tanya terlebih dahulu, adakah anak-anak satu kelas ini yang tahu artinya terkait etika? Sebelum masuk ke etika dalam lingkungan kerja, ada tahu etika itu apa? Anak-anak, saya sopan santun dan apa? Enggak dukung, ayo apa? Tadi ada yang jawab ini, siapa? Namanya jawab, apa ke? Etika itu
perkenalkan dari kelompok saya auditoring mempresentasikan standar prosedur operasional resepsionis. Jadi kayak gini, ada nomor dokumennya kosong, revisi sama halamannya 1. Standar prosedur operasional tanggal terbit 17 Februari 2016. Direktur RSKIA Anissa Dr. Nolista Indah Rashid SPOST. Jadi pengertiannya adalah resepsionis merupakan salah satu bagian divisi yang bertugas menyambut, melayani dan mengarahkan tamu dan juga merupakan lapisan kedua penerima tamu setelah satpam. Dan tujuannya adalah untuk membantu memberikan informasi mengenai data rumah sakit seperti data pasien, rawat inap maupun rawat jalan. Persiapannya adalah ada alat tulis, buku tebal, buku registrasi pasien, dan juga status rekam medik pasien. Prosedurnya adalah yang pertama, mendaftar pasien sesuai dengan protokol rumah sakit. Yang kedua, menjelaskan kebijakan klinik pada pasien. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pemasok. Yang keempat, membantu karyawan baru. Yang kelima, menginformasikan kepada pasien jika dokter datang terlambat atau tidak hadir. Yang keenam, mengarahkan pasien dan perwakilan medis sesuai layanan. Yang ketujuh, menjaga ruang tunggu setiap kerja. Yang kedelapan, ada membantu lembur kerja untuk mengolah data atau membuat dokumen di komputer. Dan yang kesembilan, membantu pasien untuk mengisi formulir dan dokumen yang tepat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dan ada yang terakhir, ada menyimpan catatan medis dan statistik laporan pasien, Pak. Oke. Sudah. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Masalahnya rupa aku ikutan. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya Viryal sama Intan mau mempresentasikan hasil kerja rekaman kami dari kelompok kinestetik. Silakan videonya. Tidak apa-apa, itu aja. Sambil dijelaskan. Ya, jadi ini diceritakan tentang resepsionis hotel. Ya, jadi ada tamu yang mau check-in, tanya tentang kamar yang tersedia. Kebetulan tersedia di kamar tipe standar. Terus tamunya bersedia di kamar yang non smoking dan kebetulan kita tersedia di lantai 3. Jadi setelah tamunya datang, tamunya saya arahkan untuk mengisi identitas, untuk masukkan ke dalam sistem. Karena di hotel kan kita untuk mengikut kuncinya kita perlu masukkan ke sistem. Jadi kita perlu biodata dan yang lain-lain. Setelah itu, setelah saya mengasihkan kunci kamarnya, saya tunjukkan jalan untuk menuju kamar dengan nomor kamar, sama saya tunjukkan jalan menuju liftnya. Sudah, itu aja. Dan setelah itu saya akhiri dengan salam. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mempresentasikan hasil visual gambar saya. Di sini antara resepsionis dengan customer. Customer di sini mau memesan kamar di Hotel Luminor. Selamat pagi dengan Hotel Luminor. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mbak. Saya mau reservasi pesan kamar. Kira-kira ada tipe kamar apa aja ya di Hotel Luminor? Baik Bapak, untuk kamarnya ada 2 tipe. Single bed yaitu untuk 1 kasur yang berisi 2-3 orang. Yang kedua double bed yaitu 2 kasur yang terpisah untuk 2 orang. Oh gitu ya Mbak. Ya udah saya ambil yang double bed saja. Dan untuk reservasinya jam 13.00 waktu Indonesia Barat ya Bu.
Baik Bapak, untuk double bed dengan harga double bed harganya 250.000 per malam dan single bed 500.000 per malam. Iya benar Bu. Baik Bapak, saya ulangi jadi double bed ya. Untuk reservasinya jam 13 waktu Indonesia Barat ya Bapak. Iya Bu. Terus baik Bapak, akan segera kami urus. Apakah ada yang bisa dibantu lagi? Tidak Bu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Sekian dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Berganding tangan untuk era kita menanti berseri. Oke, anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari terkait etika di dalam bekerja, ada beberapa hal yang perlu Pak Heri refleksikan. Yang tadi dari kelompok auditori menyampaikan bahwa etika kita dalam melakukan pelayanan itu harus baik, sopan, dan penuh dengan kesabaran di dalam kita memberikan pelayanan ke customer. Dari kelompok kelompok kinestesi tadi dalam memberikan pelayanan harus ramah, harus sopan, full senyum, dan menunjukkan etika yang baik. Dari kelompok visual tadi menyampaikan bahwa dalam menggunakan handphone kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan selalu ramah dan berbicaranya harus jelas. Nah, anak-anakku sekalian, dalam proses etika kita dalam berkomunikasi setelah tadi Pak Heri refleksikan, ada satu kesimpulan yang harus kita jadikan acuan di dalam penerapan etika kita dalam bekerja. Kesimpulannya apa? Etika sangat diperlukan dalam segala hal. Karena etika cerminan dari perbuatan kita yang akan dinilai baik dan oleh masyarakat. Terima kasih untuk waktunya. Semoga materi yang diberikan saya hari ini bermanfaat. Nanti kalau ada kebetulan dan layanan konseling dengan Pak Heri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.